Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, sehat ya. Tasnya di tempat aja, silahkan. Ya. Hari ini kita alhamdulillah bertemu lagi setelah tadi kalian melakukan upacara bendera, ya. Nah, yang akan kita lakukan hari ini ada beberapa materi pelajaran ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa dulu. Ya, Panji silakan pimpin doa dulu. Ya. Terima kasih Panji. Untuk hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah hadir semua, sudah bisa kumpul semua. Kalau pagi-pagi seperti ini memang seharusnya kita semangat ya. Karena apa? Karena segar, badan masih segar, masih fresh, pikiran juga masih fresh. Kemudian kita ingat juga bahwa tujuan kita datang ke sekolah adalah untuk belajar, menuntut ilmu ya. Ilmu itu untuk siapa? Untuk diri sendiri ya, agar bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk lingkungan kita, orang-orang dekat kita ya. Bapak akan menampilkan sebelumnya beberapa gambar ya. Kalian bisa melihat gambar ini? Gambar apa? Gambar bakso. Ayo, semuanya melihat bakso ya? Ada nggak melihat yang lain selain baksonya? Cuka ya. Ini cuka ya? Ini cuka untuk apa sih kalau ditambahin? Biar apa? Biar rasa baksonya gimana? Misalnya yang suka biar Makin enak. Berarti menambah cita rasa ya. Nah, nanti akan Bapak tunjukkan ada beberapa gambar ya yang berkaitan dengan materi pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengetahui melalui tayangan video atau PPT, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan senyawa yang bersifat asam dan basa ya. Jadi kalian nanti setelah melihat gambar, kalian akan mengidentifikasi perbedaan antara senyawa yang bersifat asam dan senyawa yang bersifat basa ya. Apa itu asam basa? Nah, itu yang justru akan kalian cari nanti ya. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan eksperimen. Berarti kita ada eksperimen hari ini ya. Ada uji coba ya. Melalui kegiatan eksperimen, peserta didik dapat membedakan sifat-sifat senyawa asam dan senyawa basa. Jadi nanti kalian akan membedakan sifat asam itu bagaimana sih, sifat basa itu bagaimana sih, melalui kegiatan eksperimen. Atau apa? Eksperimen itu apa? Percobaan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat mengklasifikasikan benda yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yang termasuk ke dalam contoh senyawa asam dan basa. Nah, nanti setelah kalian praktikum ya, diskusi, kalian bisa mengklasifikasikan, membedakan ya, mana benda-benda atau zat-zat yang tergolong kategori asam, mana zat-zat yang tergolong kategori basa. Nah, itu. Kemudian ada juga tujuan dari keterampilan yang harus kalian dapatkan, kuasai, yaitu peserta didik mampu merancang kegiatan eksperimen tentang perbedaan senyawa asam dan basa ya. Jadi nanti Bapak sudah ini tadi ya, kalian sudah bawa alat-alat bahan-bahannya, Bapak sediakan alatnya, nanti kalian coba persiapkan. Kemudian melalui kegiatan eksperimen, peserta didik mampu melakukan penyelidikan tentang perbedaan senyawa asam dan basa. Kemudian ada aspek nilai sikap juga yang Bapak nilai nanti ya. Selain pengetahuan kalian yang diuji, keterampilan diuji, sikap juga diuji, jangan salah ya. Yang pertama, melalui kegiatan eksperimen,
peserta didik mampu memahami gejala alam yang luar biasa sebagai bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, betul nggak kalau misalnya fenomena-fenomena itu adalah bukti kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa? Nah, ya, kalian harus memahami ke sana. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik menunjukkan sikap aktif dalam bertanya dan menjawab, ya, seputar materi kita asam basa. Yang ketiga, melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik mampu bekerja sama dalam kelompok, ya. Jadi kalian harus bisa bekerja sama di dalam kelompok. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Ada nggak? Nah, jadi kita dalam hal ini, dalam kegiatan hari ini, yang pertama adalah akan dibagikan kelompok, ya, akan dibagi kelompok menjadi 2 kelompok, jumlahnya masing-masing 4. Kemudian yang kedua, kalian nanti akan merapatkan meja, ya, menjadi 1 bagian masing-masing kelompok. Kemudian kalian akan mengambil bahan-bahan yang ada di belakang, ya, taruh di depan di meja masing-masing. Kemudian setelah itu kalian akan melakukan eksperimen penelitian tentang senyawa asam basa, ya. Kemudian setelah itu kalian akan berdiskusi tentang hasilnya, lalu terakhir kalian akan presentasi ke depan. Nah, itu langkah-langkah kegiatan-kegiatan pokok di pertemuan kita pada hari ini, ya. Kemudian silakan untuk berkelompok dulu, ya. Yang depan kelompok 1, yang belakang kelompok 2. Silakan. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini. Yuk, silakan. Digambarkan. Nah, ini adalah yang akan kita cari, ya. Dia tentang ciri-ciri senyawa asam basa, contoh senyawa asam basa, pengujian larutan dengan kampus. Nah, lihat. Coba di sini ada yang pernah melihat barang-barang yang Bapak tampilkan fotonya? Ini apa? Sampo. Ini deterjen, ya. Ini jeruk nipis. Ini aki, ya. Ada yang pernah lihat ini? Aki. Aki pada apa biasanya dipasangin? Pada motor, mobil, ya. Oke. Ayo buat statement. Kira-kira. Kalau dari aku, mungkin bayangan aku tuh ada air keras tuh ada campuran-campuran gitu kan. Ya dari bahan-bahannya, terus jadi air keras yang memang bayangkan tapi. Oke. Bagus. Mungkin ada yang mau bertanya yang lain? Ya, silakan Amira. Kalau misalkan air keras itu apa aja yang dimasukin? Campuran dari apa? Oke. Yang lain? Ada lagi? Silakan bertanya mengenai yang ada di gambar-gambar tadi, ya. Boleh, ini boleh, ini boleh. Silakan. Salah satu sifat dari asam atau basa tentang air keras, ya. Nah, menurut kalian kira-kira senyawa asam itu bagaimana? Bayangan kalian setelah melihat gambar tadi, hipotesis atau dugaan kalian, dugaan sementara apa? Coba, yang nanti akan kita buktikan dengan menggunakan eksperimen, ya. Sekarang kalian harus membuat sebuah dugaan sementara, ya, tentang materi ini, yang nanti akan kita buktikan dengan dilaksanakannya kegiatan eksperimen. Ada di sini juga apa? Gak usah itu aja. Oke, coba baca petunjuknya di LKPD. Setelah apa? Setelah ini, setelah dimasukin, kira-kira perlu ditambahkan apa? Air, ya.
ya, sebenarnya sih misalnya pakai alat itu ya kemarin kan ada cukanya ya. Setelah dari sini itu cukup. Ini sudah dipakai. Sudah kita akan pakai. Ini yang dulu ya cuka ya. Nah, 10 mili. Coba ini berapa mili? 25 mili. Ya ini pakai rasa. Masing-masing Semuanya. Ya. Luas. Suka. Langsungnya mau yang mana dulu ya? Celupin ke cuka. Jadi antara cuka ini. Warnanya masih merah atau udah biru? Masih merah. Berarti di sini warnanya merah. Lapis merah tetap merah. Oke, terus yang lainnya apalagi larutan deterjen pakai lapis merah, coba deterjen pakai lapis merah. Oh ini yang lapis biru ya, jadi merah. Oke. Air kapur jadi merah. Coba perhatikan di LKPD-nya setelah dapat data gimana tuh. Nah, lihat di sini ada kesimpulan. Ada kesimpulan di sini, berarti kalau begitu larutan cuka apakah asam atau basa? Kalau asam berarti sekresi asam, kalau basa berarti sekresi basa. Ya. Kalau netral, sekresi netral. Larutan cuka. Diuji air, hapus. Hasilnya. Coba sama cocokin juga kalau mungkin sama nggak? Lanjut pakai nanti. Terus lanjut. Deterjen diuji pakai lapis merah berubah jadi biru dan lapis biru berubah jadi tidak berubah. Tetap biru. Air kapur diuji pakai lapis merah tetap merah dan diuji pakai lapis biru juga tetap biru. Lalu air diuji pakai lapis merah tetap merah, diuji pakai lapis biru tetap biru. Kalau garam diuji pakai lapis merah tetap merah, diuji pakai lapis biru tetap biru. Ya. Air jeruk diuji pakai lapis merah tetap merah, diuji pakai lapis biru tetap biru. Jadi merah. Oke. Berarti yang termasuk asam apa saja? Apa yang termasuk asam dibantuin? Yang termasuk asam itu larutan cuka sama air jeruk. Yang termasuk basa deterjen dan air kapur. Yang netral itu air sama air garam. Netral, air sama garam. Oke. Sudah? Yakin? Yang lain ada yang mau nambahin? Coba tunjukin dong hasilnya mana? Oh, itu ya. Itu larutan-larutannya, coba tunjukin. Itu yang sebelah sini larutan apa tuh? Ya, sok disampaikan. Itu larutan apa? Oh, itu larutan jeruk. Berarti larutan
lautan yang air jeruk dicampur air ya berarti ya. Oke, maka disebut lautan jeruk. Oke, terus apa lagi? Ada lautan garam. Lautan garam, Lautan deterjen. deterjen, apa lagi tuh? Lautan Kapur, cuka, ya. Yang ujung apa tuh? Oh, sampo ya. Oke, sampo. Oke, sudah hasil data tadi ya. Oke, dari kelompok 1 ada pertanyaan nggak? Hasil dari pengamatan kelompok 2. Boleh nanya silakan. Ini kan Bapak juga menilai keaktifan ya. Yo, dikritisi silakan. Ada hasilnya yang berbeda nggak? Ada? Silakan. Nggak ada? Ada pertanyaan sama sekali? Oke, Elvira, silakan. Kalau menurut kalian itu PH yang lebih dari 7 sama kurang dari 7 itu apa? Jadi PH yang kurang jadi PH yang kurang dari 7 itu asam dan yang lebih dari 7 itu basa. Oke, kata Dinda, pH yang kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 basa. Ya. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Manfaatnya yang basa sama asam itu apa? Manfaat asam basa. Kalau manfaat yang basa itu kan deterjen, sampo, gitu lah. Itu kalau misalnya membersihkan kotoran di pakaian. Kalau asam itu belum sebelumnya merah, itu berarti pH-nya tuh kan itu kan termasuk asam, berarti pH-nya tuh nggak terlalu dekat sama 6 tuh. Jadi ini kan ini kayak masih 6 apa gimana kan? Itu asam ya. Asam nanti 6 ke bawah. Kalau yang basa deterjen biasanya kan, kalau deterjen karena emang buat cuci baju biar bersih, jadi warnanya tuh pasti langsung berubah jadi biru, ya kalau pakai lampu soda langsung jadi biru gitu. Tapi kalau birunya belum. Oke, paham ya bahwa senyawa asam itu tadi di bawah 6. Cuman angka pasnya masih bingung Dinda ya. Karena memang betul Panji bertanya itu bagus sekali. Ingin mengetahui nilai itu apakah 4, 5, 6 atau bahkan 14. Itu bagaimana caranya ya Panji ya? Nah, cuman Dinda juga akan sulit menjawab kalau tidak ada alat. Kertas lakmus itu adalah untuk menguji apakah termasuk pH asam atau basa. Ya, bukan untuk mengukur berapa pH-nya, kan gitu. Ya. Jadi dua-duanya sudah berusaha. Good. Ada lagi pertanyaan lain? Cukup? Oke. Nanti yang tidak terjawab, tidak puas nanti akan dibahas nanti setelah kalian presentasi. Ya. Oke, silakan ditutup dulu. Ya, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Oke, lanjut kelompok 1 untuk tampil. Di mana tampilnya? Di sini atau di sini aja ya, biar sama ya. Di situ ya. Silakan. Sekarang dimulai.
merah, tetap laktos merah, dan biru jadi laktos merah. Oke, jadi kesimpulan yang asam basa netral apa saja? Kalau misalkan cuka itu asam, jadi kecil itu basa, air kapur itu basa, air netral, lalu dan garam netral, dan air jeruk itu asam. Air jeruk asam. Asam ya. Ya. Oke, silakan dilanjut. Jadi kita itu ngetes perbedaan asam dan basa itu dari kertas lakmus. Jadi ada dua macam, yaitu warna merah dan warna biru. Dan kita juga mau menjelaskan kalau ciri dari senyawa asam itu memiliki pH kurang dari 7. Untuk ciri senyawa basa itu memiliki pH lebih dari 7. Yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin? Cukup? Oke, silakan bertanya. Ada yang bertanya? Ada? Silakan kalau ada. Pertanyaan barangkali ada yang kurang paham. Ayo. Ada yang mau tanya nggak? Cukup nih? Cukup. Oke, kalau cukup kita tutup aja, silakan. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus dong. Karena nggak ada yang bertanya berarti penjelasannya sudah jelas ya, sudah bagus. Baik, silakan duduk dulu, sok nyaman dulu duduknya. Ya. Habis ini Bapak akan melengkapi ya, memverifikasi hasil data yang tadi kalian presentasikan, yang tadi sebelumnya didiskusikan, yang sebelumnya lagi dikumpulkan datanya ya. Nah sekarang Bapak akan coba kita verifikasi ya, benar apa salahnya. Tadi ada beberapa hasil nih yang Bapak catat, bahwa kelompok 2 itu menentukan bahwa asam itu cuka sama jeruk ya. Kemudian basahnya itu deterjen sama kapur. Dan yang netral air, garam, dan tadi tambahannya adalah sampo ya. Sampo tadi kategorinya netral katanya. Karena tidak berubah warnanya ya. Betul. Karena warnanya lakmus merah tetap merah, lakmus biru juga Biru. kayak biru gitu kan. Nah, sehingga kelompok tadi menetralkan netral, tapi nggak masalah. Ini yang nanti kita akan coba lihat benar atau tidak. Asam ketemu basa akan jadi netral. Oke ya. Nah, kalau gitu mari kita sama-sama simpulkan hasil dari praktikum atau eksperimen, hasil dari diskusi, hasil dari presentasi. Kesimpulannya apa? Silakan ditulis. 1. Apa? Bahwa senyawa asam dan basa itu berbeda sifatnya ya. Selain itu apa lagi? Yo. Perbedaannya sudah tahu tadi ya. Yang kedua, apa lagi? Yang termasuk ke dalam kategori larutan asam apa saja? Sudah tadi ya. Kalau asam apa tadi? Cuka, jeruk. Kalau yang basah apa? Deterjen, terus kapur, sampo ya. Nah, itu. Berarti itu kesimpulannya. Nah, silakan kesimpulan tadi ditulis di kolom kesimpulan. Ya. Silakan ditulis masing-masing pakai bahasa kalian ya. Tentang hipotesis kalian tadi ya, ini adalah hasil hipotesis dari kelompok 1 dan 2. Semuanya coba perhatikan di sini di depan, teman tulis.
Amira tadi kan hipotesis awal tadi ya. Ini kita catat itu saat tadi sebelum belajar menggunakan alat-alat ya tentang eksperimen tadi. Pertama, air keras itu berbahaya. Air keras itu berbahaya. Jadi begini, air keras itu adalah salah satu contoh dari senyawa yang banyak digunakan itu adalah asam ya. Nama rumus kimianya itu H2SO4 atau asam sulfat. Itu biasanya dipakai untuk aki ya. Bahkan di sini terlihat nih ya, kalau asam lakmus merah jadi biru itu basa, kalau lakmus biru dicelupin ke zat jadi asam itu senyawa asam ya. Jadi sifat asam dan basa itu berbeda ya. Kemudian kelompok asam tadi kelompok 1 menyebutkan cuka, jeruk nipis, garam. Berarti hipotesisnya benar apa belum 100% benar? Yang mana yang salah Panji? Kelompok 1 katanya asam itu cuka, jeruk nipis, garam. Nah, berarti garam itu maksudnya apa? Netral ya. Oke. Basanya itu sampo, deterjen, cair, dan kapur. Betul ya? Betul. Oke, hipotesis yang kedua tentang basa betul. Kelompok 2 bahwa asam itu katanya jeruk nipis, cuka, garam, kapur. Betul tidak? Ada yang benar, ada yang salah. Yang benar yang mana? Jeruk nipis dan cuka. Pembelajaran kita sekarang dengan menggunakan alat bahan kira-kira gimana? Seru. Ya. Ada kendala nggak saat ini? Saat belajar? Nggak ada kendala? Aman-aman saja ya? Oke. Perasaannya gimana setelah mengikuti pembelajaran ini? Merasa lebih tahu, bisa ya? Bisa merumuskan sendiri. Oke. Nggak ada kesulitan benar? Tidak ada. Saat tadi memasukkan cairan ke itu kayaknya rada kagok gitu. Ya? Tadi mau masukin ke corong kayaknya agak salah tuh tadi. Nggak kesulitan kan? Sedikit sulit. Tapi gimana cara untuk mengatasi itu? Gimana caranya? Bekerja sama ya, bekerja sama. Oke. Baik, kalau sudah ya, pertemuan berikutnya ya. Pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang senyawa asam basa tapi beda indikator. Kalau sekarang pakai lakmus, pertemuan berikutnya pakai indikator alami. Ya, nanti akan Bapak siapkan untuk pertemuan yang akan datang. Ya, oke, terima kasih. Diplus untuk semua kelompok. Ya. Sudah berkarya terbaik, baik kelompok 1, kelompok 2 sama-sama baik. Ya, yang penting kita berusaha. Gitu ya. Oke, baik, kalau sudah mungkin Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa setelah ini nanti mengisi angket ya. Bapak akan bagikan angket untuk mengisi, lalu membagikan juga penilaian diri sendiri. Nah, kalian belajar saat itu bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan harapan atau tidak? Nah, ini angketnya. Jawabnya iya atau tidak, tapi dibaca dulu ya. Ya, tidak. Ya. Orang satu. Baca. Karena waktunya tidak cukup, ini nanti dikumpulkan setelah istirahat aja ya.